فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kali ini adalah dari satu pertanyaan. Ada sejumlah kita orang tua bertanya, Ustadz, kan salah satu penyebab kalau kita pingin anak soleh adalah doa. Artinya doa kita kebaikan untuk anak. Tapi bagaimana kalau saya hanya sendiri adalah mungkin orang yang tadinya dikatakan kurang, banyak maksiat, kekurangan itu dari sisi nilai-nilai keimanan. Ini bagaimana? Jawabannya adalah kita harus paham dulu bahwa bagaimana kita mendidik anak. Kita ingin anak kita soleh atau solehah. Artinya anak laki-laki yang soleh, anak perempuan yang solehah. Agar kita memiliki anak soleh-solehah, itu tentunya kita interaksi pendidikan itu ada dua. Ada pendidikan yang memang bukan dalam bentuk metode interaksi yang kita langsung komunikasi dengan anak, sebuah metode pendekatan pendidikan. Ada yang kedua adalah dalam bentuk komunikasi interaksi kita berupa tentang satu kegiatan kita mendidik anak. Nah, yang pertama, agar anak kita soleh-soleha, itu memang kita tidak langsung bicara dengan anak, ketemu dengan anak, menyampaikan sesuatu kepada anak, membimbing atau usaha. Adalah doa dan kesolehan kita. Doa itu bagian terpenting untuk mewasilahi anak kita soleh. Ya. Berapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang doa. Doa para nabi, doa para rasul. Ya, seperti kita mungkin ada doa yang umum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa-doa dari doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yakub, doa-doa para nabi. Ya, seperti mungkin nanti kaum muslimin tinggal lihat aja dalam Quran dan temu-temu doa, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan shalihah, ya Allah anugerahkan kepadaku dzurriyyah, artinya keturunan yang soleh. Waj'alna muqimas shalat, ya Allah jadikan kami ini adalah orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan dari keluargaku. Dan banyak lagi doa ya di dalam Al-Quran. Sebagaimana baginda Nabi SAW mendoakan kepada sejumlah anak-anak kecil, termasuk kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu fit ta'wil, dan contoh-contoh yang lain. Nah, ini adalah tentunya bagian dari mendidik anak yang tidak langsung adalah berdoa. Yang kedua, dalam bentuk kita mendidik anak tidak langsung, yaitu apa? Ya, kita ciptakan diri kita adalah sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang baik. Karena tentunya ada istilah, tidak ada bayang-bayang yang lurus dari pohon yang bengkok atau dari kayu yang bengkok. Makanya di sini berarti harus ada kedua-duanya. Ya, doa dengan kita jadi orang soleh. Makanya disebutkan di dalam ayat Al-Quran, waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha. Artinya di sini ayat ini menunjukkan kalau kita merasa takut kepada keturunan kita, baik takut tentang agamanya atau takut tentang dunianya, masa depan anak, maka Allah memberikan wasiat kepada kita, takwalah kita. Karena kita akan menjadi role model, menjadi contoh. Nah, ibaratnya beginilah. Para bapak kan tahu ya, kalau kita tadi kan doa itu bagian dari cara untuk menjadikan anak soleh. Berarti bukan hanya doa. Kalau kita gambarannya gini, kalau saya Ustadz Abu Qatadah diundang sama presiden, nah harus pakai baju dasi gitu kan. Tapi kan tidak mungkin pakai baju dasi, tapi tidak pakai baju kemeja. Gitu. Pakai baju dasi, tapi pakai celana sontog segini gitu. Nah itu ibaratnya gitu. Ketika kita itu dikatakan doa adalah merupakan bagian dari jalan untuk mensolehkan anak. Nah tentunya bagi kaum muslimin, para bapak, para ibu tidak berhenti di situ.
Kita harus berusaha menjadi orang tua yang soleh, menjadi ibu yang solehah, dan berusaha. Kita mungkin kalau yang tadi memiliki perjalanan yang dikatakan perjalanan buruk lah bahasanya. Berarti kita harus introspeksi, kita bertaubat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan masa lalu. Dan kita harus juga yakin dengan optimis yang sangat besar bahwa Allah akan mengampuni kita, bahwa Allah taala akan menghapus dosa yang telah lalu. Dan kita juga berharap bahwa istighfar kita, kemudian doa kita, berupa kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan menjadi sebab anak kita jadi soleh. Jadi jangan takut ya, bagi para bapak, para ibu yang merasakan dirinya punya latar belakang yang buruk, punya perjalanan yang dianggap dulu sering melanggar syariat, kemudian sekarang alhamdulillah saya udah mengerti kewajiban saya ini juga udah ingin kembali kepada Allah, maka jangan pesimis, tapi optimis. Bahkan para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, nilai istighfar kita dan nilai taubat kita juga akan menjadi wasilah doa kita diterima di sisi Allah, dan bahkan jadi wasilah agar anak kita juga agar anak kita juga menjadi soleh dengan sebab kita. Jadi jangan takut. Nah, sisi yang lain, setelah kita tadi berusaha diri kita soleh, kemudian kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, maka jangan lupa bagi para ibu, para bapak dan kaum muslimin harus ya belajar, sering ikut parenting, bagaimana cara kita mendidik anak. Nah, mendidik anak itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus dengan nilai kasih sayang, rasa cinta, kelembutan, dan kita betul-betul mendidik anak ya dengan memperhatikan nilai-nilai agamanya, nilai-nilai karakternya, dan nilai-nilai dari sisi intelektual, jadi anak menjadi anak-anak yang cerdas. Dan tentunya poin yang kedua, ya pada intinya para orang tua harus rajin ikut ya belajar tentang bagaimana mengedukasi anak. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan guru-guru, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, berkolaborasi dengan pihak-pihak sekolah, bagaimana kita mendidik anak. Yang jelas, ya tadi betul bahwa kita tidak bisa hanya kita berdoa tanpa kita yang mewasilahi sisi lain. Tapi juga jangan lupa, kalau kita merasa kita udah menjadi orang yang sangat hebat ya untuk mendidik anak, kita udah belajar berbagai sistem metode mendidik anak, jangan juga kita hanya bergantung kepada metode apa yang kita miliki, tapi tetap ya yang memiliki hidayah adalah Allah. Berarti kita pun tetap berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala agar anak kita dapat petunjuk. Dan itu harus disatukan dan itu harus bersatu, tidak hanya satu sisi. Jadi bukan hanya doa, gitu, bukan hanya metode, bukan juga hanya kesolehan kita, ya. Itu bukan hanya maksudnya, tetapi kesolehan kita, kemudian doa kita itu berpengaruh untuk ya kebaikan dan pendidikan anak kita. Maka semuanya harus kita lewati, semuanya harus kita jadikan bagian dari perantara untuk menyolehkan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون